Iran hari ini mengirimkan jawabannya atas proposal perdamaian terbaru dari Donald Trump. Singkatnya, Trump mengklaim bahwa Iran memohon kesepakatan damai, sementara Iran mengatakan bahwa justru Donald Trump yang lebih membutuhkan kesepakatan itu. Jika berbicara secara spesifik, di Iran, mereka menyatakan bahwa pemimpin tertinggi mereka, Khamenei, berjanji akan melindungi potensi nuklir dan rudal negaranya, yang sedang berusaha dibatasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan Khamenei bahkan mengancam akan memberikan pukulan telak kepada Amerika Serikat. Namun diplomasi tetap tidak dihentikan dan kedua pihak terus bertukar gagasan mengenai rencana perdamaian. Selain itu, tidak hanya Iran, tetapi juga media Amerika meragukan pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth tentang biaya perang ini. Dan mereka meyakinkan bahwa jumlah ini setidaknya 2 kali lipat lebih besar dari yang diumumkan sebelumnya. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apapun Anda di bawah video ini. Selain itu, berlangganan juga saluran Telegram saya, Pichi News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru secara langsung begitu terjadi. Jadi, Iran telah menyampaikan tanggapannya terhadap amandemen terbaru Amerika Serikat terhadap rancangan rencana penghentian perang. Tanggapan Iran menunjukkan bahwa diplomasi ternyata belum sepenuhnya dibekukan. Dan ini terjadi di tengah fakta bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap mempertahankan blokade angkatan laut dan sedang mempertimbangkan tindakan militer baru terhadap Iran. Yang omong-omong sudah kita bahas bersama di episode terpisah di kanal YouTube ini tepat kemarin. Saya akan jelaskan secara singkat. Akhir pekan lalu, Iran mengajukan tawaran kepada Amerika Serikat untuk melanjutkan aktivitas di Selat Hormuz dan mengakhiri perang. Artinya, pada dasarnya, membuat perjanjian damai seperti itu. Namun, Iran mengusulkan agar negosiasi nuklir ditunda ke tahap selanjutnya. Dengan kata lain, pada dasarnya kembali ke titik awal tempat perang ini dimulai. Pada hari Senin, utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff mengirimkan daftar amandemen yang bertujuan untuk mengembalikan isu nuklir ke dalam rancangan teks perjanjian damai di masa depan. Dan inilah salah satu poinnya. Amandemen tersebut mencakup tuntutan kepada Iran untuk tidak mencoba setidaknya mengevakuasi uranium yang diperkaya dari fasilitas nuklirnya yang telah dibom, dan tidak melanjutkan aktivitas apapun di fasilitas tersebut selama negosiasi masih berlangsung. Dan dalam situasi seperti ini, Trump menyatakan, kutipannya, "Tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan dalam negosiasi kecuali saya dan beberapa orang lainnya. Mereka sangat-sangat ingin membuat kesepakatan. Kita punya masalah, karena tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang memimpin di Iran. Para pemimpinnya. Itu masalah kecil." Sebagai tanggapan, orang-orang Iran menyatakan bahwa justru Trump yang sangat membutuhkan kesepakatan. Sementara orang-orang Iran bisa saja menunda selama 2 bulan lagi, itu sudah pasti. Perlu saya catat, pada hari Kamis siang Trump mengadakan rapat dengan tim keamanan nasionalnya mengenai Iran, yang berlangsung sekitar 45 menit di pusat situasi Gedung Putih. Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Direktur Badan Intelijen Pusat John Ratcliffe, serta penasihat dan utusan khusus Steve Witkoff. Sementara itu, Panglima Komando Pusat Amerika Laksamana Brad Cooper dan Ketua Komite Gabungan Kepala Staf Jenderal Dan Kane memberi informasi kepada Trump dan timnya tentang rencana baru kemungkinan aksi militer terhadap Iran. Sekali lagi, rencana-rencana ini agar tidak mengulang sudah kita bahas kemarin di kanal YouTube ini. Jika Anda melewatkannya, silahkan kunjungi kanalnya dan pastikan untuk menonton. Sementara itu, tanggapan dari Iran masih belum diketahui secara pasti. Namun, secara terbuka, Iran mengirimkan sinyal yang kurang bersahabat. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dalam pesan tertulis terbarunya berjanji akan melindungi kapabilitas nuklir dan rudal negaranya yang sedang berusaha dibatasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Mojtaba Khamenei yang telah disebarluaskan oleh media Iran. Kutipan, 90 juta rakyat Iran yang bangga dan jujur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menganggap semua kemampuan spiritual, kemanusiaan, ilmiah, industri, dan teknologi Iran, mulai dari nanoteknologi dan bioteknologi hingga potensi nuklir dan rudal, sebagai kekayaan nasional. Jadi, orang Iran tidak berniat menyerahkan semua itu.
Pernyataan tersebut dibacakan oleh pembawa acara televisi pemerintah Iran pada hari Kamis 30 April larut malam. Mojtaba Khamenei sendiri tidak pernah muncul di depan umum sejak menjabat sebagai pemimpin tertinggi setelah kematian ayahnya Ali Khamenei dalam serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel. Media melaporkan bahwa Khamenei Junior mungkin terluka, namun Teheran membantahnya. Selain itu, Mojtaba Khamenei menyiratkan bahwa Iran akan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz. Menurutnya, kendali Iran atas jalur air penting ini akan membuat Teluk Persia lebih aman, dan norma hukum serta tata kelola baru Teheran terhadap selat tersebut akan membawa manfaat bagi semua negara di kawasan. Selain itu, Iran juga mengancam, kutipannya, akan melakukan serangan berkepanjangan dan menyakitkan terhadap pasukan Amerika jika Washington melanjutkan serangan dan kembali mengklaim haknya atas Selat Hormuz. Jadi, secara keseluruhan, sepertinya Teheran tidak benar-benar siap untuk memberikan semua konsesi kepada Donald Trump. Tapi tentu saja itu belum semuanya. Sekarang, orang-orang Iran secara terbuka mengejek penilaian Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, tentang berapa banyak uang yang sudah dihabiskan Amerika Serikat untuk perang melawan Iran. Pete Hegseth dalam sidang terbaru di Senat Kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menghabiskan 25 miliar dolar untuk perang melawan Iran. Orang-orang Iran menyatakan bahwa jumlah itu 4 kali lebih besar, belum termasuk kerugian yang dialami oleh rakyat biasa. Misalnya, orang Amerika karena harga bensin naik hingga mencapai rekor tertinggi. Terakhir kali harga seperti ini terjadi pada Juli 2022 saat Rusia melakukan perang besar-besaran melawan Ukraina. Sekarang harga di sana adalah 4,3 dolar per galon, di beberapa tempat bahkan lebih tinggi. Namun, jika orang Iran karena alasan yang jelas tentu saja akan melebih-lebihkan angka ini, media Amerika tetap menghitung angka yang sebenarnya. Karena ini menyangkut pajak mereka. Dan di sini, menurut data pejabat Amerika yang didasarkan pada penilaian internal, Amerika Serikat telah menghabiskan setidaknya 50 miliar dolar untuk perang melawan Iran. Itu hampir 2 kali lipat dari yang secara resmi diakui oleh Pentagon. Informasi ini diungkapkan oleh saluran CBS News. Dan menurut narasumber, saluran televisi tersebut jumlah 25 miliar dolar tidak memperhitungkan peralatannya rusak dan hancur, serta kerugian pada personel militer dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebagian besar dana digunakan untuk amunisi yang persediaannya perlu diisi kembali. Selain itu, militer Amerika kehilangan setidaknya 24 drone pengintai serang MQ-9 Reaper yang masing-masing bernilai sekitar 30 juta dolar. Artinya, itu sudah minimal 720 juta dolar. Ditambah lagi, perlu diingat, ada pesawat yang rusak, pesawat yang ditembak jatuh, helikopter yang ditembak jatuh, serangan ke pangkalan militer, pangkalan udara di Arab Saudi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga biaya tambahan yang terkait dengan bahan bakar, pemindahan pasukan, dan penggelaran infrastruktur militer. Dan Senator Demokrat Chris Coons juga menyatakan bahwa perkiraan 25 miliar dolar itu jelas terlalu rendah dan tidak memperhitungkan biaya pemeliharaan pasukan di wilayah tersebut selama 2 bulan. Sedangkan untuk biaya pemulihan dan pembangunan pangkalan militer, pihak Pentagon bahkan belum bisa menyebutkan jumlah perkiraannya sama sekali. Sementara itu, sumber-sumber menegaskan bahwa hampir semua pangkalan AS di Timur Tengah dalam satu atau lain cara telah terkena dampak serangan Iran. Dan perang ini sudah mulai berdampak pada ekonomi Amerika Serikat. Dalam sidang di Komite Angkatan Bersenjata Senat, anggota Kongres Rock Hanna menanyakan kepada Kepala Pentagon Pete Hegseth berapa biaya perang ini bagi warga negara mengingat kenaikan harga bensin dan bahan makanan. Dan Menteri Hegseth pun menghindari jawaban langsung, malah menyarankan untuk memikirkan, kutipannya, berapa biayanya jika Iran memiliki senjata nuklir. Jadi, saran untuk semua orang Amerika dari Pete Hegseth, bersabarlah. Tidak suka, tapi tetap bersabar. Dan yang penting untuk dicatat adalah bahwa sidang di Komite Kongres ini berlangsung di tengah pembahasan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat tentang alokasi dana tambahan untuk menutupi pengeluaran dan menambah persenjataan. Angka ini sangat penting. Pejabat Amerika berencana untuk meminta hingga 200 miliar dolar. Angka ini sudah lebih realistis. Sementara itu, Trump membuka kemungkinan dimulainya kembali aksi militer dengan menggunakan rudal hipersonik terbaru Dark Eagle, serta pengiriman pasukan khusus untuk merebut cadangan uranium jika Iran tidak mau mengalah. Nah, seperti yang kita lihat, Iran tidak terlalu berniat untuk mengalah. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Bagaimana pendapat Anda?
Apa kesimpulan Anda? Tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Ada berbagai platform, berbagai pilihan, pilih yang paling sesuai untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.